نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-28 kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Tidak terasa sudah hari yang ke-28. Dan kalau misalnya puasa kita di tahun ini hanya 29 hari, berarti puasa kita tinggal 1 hari lagi. Dan kalau nanti 29 bulan tidak tampak, berarti digenapkan jadi 30 hari. Dan ini keputusannya menunggu pengumuman dari pemerintah. Tapi ikhwan fiddin rahimakumullah, yang kita pahami hari ini kita puasa yang ke-28. Sudah banyak perjuangan yang kita lakukan untuk menundukkan nafsu-nafsu kita, dan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kemampuan kita bisa beribadah kepada Allah, memanfaatkan bulan Ramadan dengan banyak beribadah, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, satu pertanyaan yang pastinya pertanyaan ini ditanyakan oleh setiap manusia yang beribadah di bulan Ramadan ini. Apakah ibadah-ibadah yang dilakukannya tersebut diterima oleh Allah? Apakah puasanya diterima Allah? Baca Qur'annya diterima Allah? Salat malamnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sedekahnya dan lain sebagainya dari amal-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan di dalam diri-diri kita. Karena kita tidak ingin ibadah yang kita lakukan tersebut bernilai sia-sia. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang banyaknya manusia yang beribadah di bulan Ramadan, bahkan berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi puasanya tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya ju', lapar dan haus. Tentunya kita tidak ingin dikelompokkan menjadi kelompok yang seperti ini. Padahal Nabi menyebutkannya betapa banyak, artinya banyak. Berlalu Ramadan darinya, akan tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun keutamaan dari Ramadan dan dari puasa yang dia lakukan. Na'udzubillahi min dalik. Maka ikhwan fiddin, pertanyaannya adalah, apakah ibadah kita diterima? Apakah puasa-puasa kita diterima? Ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keutamaan-keutamaan tersebut kepada kita. Maka untuk menjawab pertanyaan ini ikhwan fiddin rahimakumullah, ada baiknya kalau kita membacakan perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, ketika beliau menyebutkan tentang apa tanda amalan puasa Ramadan diterima. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, ciri puasa Ramadan seorang diterima itu, kata beliau,
anna muawadata siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Wa inna Allaha idza taqabbala amala 'abdin bi'amali salihin ba'dahu. Kama qala ba'duhum thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Wa man 'amila hasanatan tsumma atba'aha ba'da bihasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Kama anna man 'amila hasanah tsumma atba'aha bisayyi'ah kana dzalika alamah rad al-hasanati wa adami qubuliha. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan anna muawadatas siyam, bahwasanya kembalinya seseorang melakukan puasa ba'da siyami Ramadan, setelah puasa Ramadan. Artinya begini ikhwan, kembalinya seseorang untuk berpuasa setelah dia melakukan puasa Ramadan, artinya puasa Ramadan sudah habis, kemudian dia mengikuti setelah itu dengan puasa setelah Ramadan. Di antaranya puasa Syawal. Ya. Dan puasa lainnya. Kata Imam Ibnu Rajab, alamatun ala qubuli shaumi Ramadan, bahwa itu adalah alamat, sebuah tanda bahwa puasa Ramadannya diterima. Ya, puasa Ramadannya diterima. Dia apa kata Imam Ibnu Rajab? Kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan berlalu, ya, melakukan puasa sunnah, maka itu adalah alamat tanda bahwa puasa Ramadannya diterima. Ya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza taqabbala amal, apabila Allah menerima amal seorang hamba, wafaqahu li'amalin sholihin ba'dahu, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh setelahnya. Ya, jadi Allah, ya, kata Imam Ibnu Rajab, Allah Subhanahu wa taala itu kalau menerima amal seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka para ulama, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ya. Balasan kebaikan atas kebaikan itu adalah melakukan kebaikan setelahnya. Ini kaidah. Jadi kaidahnya ikhwan, balasan kebaikan itu adalah apa? Melakukan kebaikan setelahnya. Seorang yang mampu berpuasa di bulan Ramadan, ciri diterima puasanya adalah ketika dia mampu melakukan atau melanjutkan atau mengiringnya dengan puasa sunnah setelahnya, puasa Syawal. Ciri ibadah tarawih seorang diterima itu adalah dia mampu istiqomah melakukan ibadah tersebut setelah Ramadan. Apa itu? Salat malam. Ciri baca Quran seorang diterima di bulan Ramadan, yang semangatnya Masya Allah ya. Tidak ada orang baca Quran sesemangat di bulan Ramadan. Ya. Ciri diterimanya itu adalah ketika dia mampu istiqomah melanjutkan bacaan Qurannya setelah Ramadan. Minimalnya ikhwan, dia baca Quran, bukan malah hilang. Ya, walaupun dia tidak bisa sebanding dengan apa yang dia lakukan di bulan Ramadan, minimalnya dia masih tetap bisa mampu baca Quran. Walaupun di bulan Ramadan dia bisa sholat malam sampai 23 rakaat misalnya, bersama imam setelah Isya, kemudian dilanjutkan di malam hari sendirian. Ya. Ciri diterima amalnya itu adalah ketika dia mampu melewati Ramadan tersebut, mampu juga melakukan sholat malam di bulan berikutnya. Walaupun dia tidak sebanding dengan apa yang bisa dia lakukan di bulan Ramadan, minimalnya dia masih bisa sholat malam. Ya. Jadi jangan sampai ibadah itu hanya makmur di bulan Ramadan saja. Masya Allah, sholat malam, tarawihnya semangat di bulan Ramadan. Setelah Ramadan hilang, tidak ada lagi sholat malam.
Baca Quran di bulan Ramadannya Masya Allah, semangat luar biasa. 10 hari 30 juz. 1 bulan 3 kali hatam misalnya. Di bulan berikutnya lewat, tidak lagi baca Quran. Ini bahaya, ini alamat tidak diterima. Walaupun kita tidak bisa memastikan ya itu nggak diterima, tapi itu ciri alamat tidak diterima. Maka ikhwan fillah pahami kaidah ini, ya kata para ulama, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan atas kebaikan itu kebaikan setelahnya. Jadi ciri amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, cirinya apa? Cirinya atau alamatnya adalah masih mampunya kita diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amalan tersebut di bulan-bulan berikutnya. Ya, di bulan berikutnya kita masih bisa melakukan itu. Sedekah di bulan Ramadan jalan, ya. Setelah Ramadan berakhir masih sedekah, walaupun sedekahnya tidak seperti nilainya seperti di bulan Ramadan, tapi dia tetap bersedekah di bulan lainnya. Masya Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, yang dikhawatirkan adalah di bulan Ramadan kita bersemangat ibadah, ya. Akan tetapi di bulan lain kewajiban saja tidak dipenuhi. Salat tidak lagi, ya kan? Ini musibah. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Berarti orang yang seperti ini, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan tidak mampu mendidiknya menjadi orang yang bertakwa di bulan berikutnya. Dan ingat, maksud tujuan Allah ya mensyariatkan puasa Ramadan 1 bulan penuh, maksud tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa di bulan Ramadan saja? Bukan. Bertakwa di bulan Ramadan saja bukan, bertakwa di hari-hari berikutnya, bertakwa di bulan-bulan berikutnya. Ya. Karena Masya Allah kebanyakan ya, mereka ketika datang bulan Ramadan, mereka berbondong-bondong meramaikan ibadah. Akan tetapi habis darinya bulan Ramadan, mereka pun ya berangsur-angsur meninggalkan ibadah. Jadi ibadah puasa yang dilakukannya dan semua ibadah yang dilakukan ketika dia berpuasa tidak mampu menuntunnya kepada ketakwaan kepada Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang kita khawatirkan dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang seperti ini. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Ramadan berakhir, berarti ibadah kita belum berakhir. Ramadan berakhir bukan berarti ibadah kita berakhir. Ramadan berakhir, ibadah kita terus berlanjut. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kita, kepada kalian apa? Al-yakin, kematian. Sampai datang kepada kita kematian. Makanya para salaf kita, ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Mereka itu kanu yada'una, mereka itu memohon berdoa kepada Allah sittata ashur, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, ya. Berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian apa setelah itu? Wa kanu yad'una, dan mereka berdoa memohon kepada Allah 6 bulan setelahnya agar ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan setelah Ramadan mereka terus berdoa. Ya. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi ciri ibadah seorang diterima oleh Allah, bulan Ramadannya diterima oleh Allah adalah ketika dia bisa istiqamah melanjutkan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan berikutnya, di hari-hari berikutnya. Walaupun tadi apa? Nilai ibadahnya ya tidak sama dengan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi ibadah itu masih dilakukan. Salat malam kalau biasanya ya Masya Allah bersama imam di sini sampai 1 jam, ya nanti di hari berikutnya, di malam berikutnya sendirian, minimalnya masih sholat malam walaupun hanya setengah jam. Ya jadi Masya Allah ya, jangan sampai sholat malam ya hilang.
Salat malamnya hilang, Masya Allah. Ramadan berakhir, salat malam pun hilang. Ramadan berakhir, baca Quran pun hilang. Ya. Ramadan berakhir, sedekah pun hilang. Ramadan berakhir, seluruh ibadah-ibadahnya hilang. Kembali lagi dia kepada asalnya, yaitu apa? Asalnya orang yang lupa kepada Allah. Dan ini ciri bahaya. Kan ikhwan fiddin rahimakumullah, siapa kita itu akan bisa kita lihat setelah Ramadan. Siapa kita yang sebenarnya? Apakah kita termasuk orang yang takut kepada Allah? Apakah kita orang yang hanya pura-pura takut kepada Allah? Itu akan kita lihat setelah Ramadan nanti. Apakah setelah Ramadan kita masih bisa, ya? Apakah setelah Ramadan nilai takwa yang kita usahakan di bulan Ramadan ini masih ada atau tidak? Nah, siapa kita sebenarnya itu akan kita tahu setelah Ramadan. Maka demi Allah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Kata Imam Ibn Rajab, "Faman amila hasanah tsumma atba'aha ba'da hasanah, kana dzalika alamah ala qubulil hasanatil ula." Barang siapa yang melakukan kebaikan, tsumma kemudian dia ikuti kebaikan tersebut dengan kebaikan setelahnya, kana dzalika alamah, maka itu merupakan adalah alamat ala qubulil hasanatil ula, diterimanya kebaikan yang pertama. Dan itu seterusnya kaidah ini, ikhwan. Ya, kaidah ini seperti ini. Makanya kalau kita mau lihat ibadah saya ini diterima atau tidak, ya kita lihat. Apakah setelah melakukan ibadah ini kita besok masih bisa melakukannya? Kalau misalnya hari ini kita bisa beribadah, di bulan Ramadan kita bisa beribadah, tetapi setelah lari dari kita bulan Ramadan kita pun tenggelam, tidak lagi ibadah, berarti alamat tidak diterima. Karena alamat diterimanya, kata Imam Ibn Rajab, adalah alamat diterima kebaikan di kebaikan yang awal itu bisa istiqomah, langgeng, melanjutkan dengan kebaikan di berikutnya. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah, ya, harus kita perhatikan agar kita tidak termasuk orang-orang yang hanya bisa beribadah di bulan Ramadan saja. Dan tentunya kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh para salaf kita, di mana para salaf kita itu 6 bulan setelah Ramadan tadi selalu berdoa. Demi Allah, ikhwan, kita di sini semua tidak ada yang tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Ya. Dan ketika kita punya perasaan, punya rasa nih di dalam hati, oh ibadah saya diterima. Ini alamat apa? Alamat keburukan. Kalau di dalam hati kita terlintas, terbetik, terkata, terucap sebuah ucapan, oh ibadah saya diterima pasti. Karena saya melakukannya dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan ini dan itu. Ini alamat apa? Alamat keburukan. Orang yang merasa amalnya baik mencirikan, menandakan orang itu buruk. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah orang yang dijamin masuk surga. Yang keutamaan-keutamaannya kita sama-sama tahu, ikhwan fillah rahimakumullah. Akan tetapi apa yang dilakukan Umar, pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Iya? Siapa Hudzaifah bin Yaman? Salah seorang sahabat sir Rasulullah. Iya. Sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah. Jadi Rasulullah itu membeberkan kepada Hudzaifah siapa saja orang munafik yang ada di Madinah. Orang munafik yang ada di Madinah oleh Rasul dikabarkan kepada Hudzaifah. Dan ini rahasia. Dan semua sahabat tahu kalau Hudzaifah itu menyimpan rahasia ini dari Nabi. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk nama yang disebutkan dari kalangan orang munafik oleh Rasulullah?" Lihat, bayangkan. Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah tentang dirinya, bukan tentang orang lain.
Kalau kita kan sekarang kan tentang orang lain saja sibuk ya. Si Fulan gimana, si Alan gimana. Umar tidak, sibuk bertanya tentang dirinya. Apakah namaku termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah dari kalangan munafik? Siapa yang meragukan keimanan Umar bin Khattab? Tapi lihat, Umar bin Khattab merasa tidak pede dengan apa yang sudah dia lakukan. Tidak percaya diri. Sehingga sampai dia bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk nama yang disebutkan dari kalangan munafik? Maka di sini ikhwan pelajarannya, orang itu semakin baik, semakin tidak pede percaya diri kalau dia merasa baik. Orang itu kalau ikhlas akan merasa dirinya tidak ikhlas. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, dia akan merasa baik. Berbeda dengan orang yang ujub, dia akan merasa baik. Dan ini adalah tipu daya iblis la'natullah. Mudah-mudahan bermanfaat ikhwan fillah rahimakumullah yang kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah dengan baik ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.